Terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia. Ada kenyataan yang menuduh saya khianat kepada negara. Ini yang kita kena betulkan. Tan Sri, saya sebut di dalam Dewan. Duduklah pendang. Depan. Yang Pendang. Tambun. Pendang. Depan. Duduklah. Bagi PM jawab lah. Bagi PM jawab. Bagi PM jawab. Penjilat, duduklah. Ada kalanya, satu kata mampu membakar satu ruangan penuh. Satu kata bisa mengubah suasana yang semula tenang menjadi lautan emosi. Biadab. Suara itu menggelegar dari podium Dewan Rakyat Malaysia, memecah keheningan yang selama ini dijaga dengan protokol dan tata krama politik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sosok yang dikenal tenang dan penuh pertimbangan, mendadak kehilangan kesabaran. Wajahnya tegang, suaranya meninggi, dan sorot matanya menyiratkan kemarahan yang jarang terlihat di hadapan publik. Di hadapannya, para anggota parlemen oposisi terus melontarkan tudingan. Ia disebut pengkhianat. Ia dituduh menjual negara. Ia dianggap menyerahkan tanah Malaysia kepada Indonesia demi kepentingan tertentu. Suasana sidang berubah menjadi arena pertarungan kata-kata. Kamera merekam setiap detiknya. Potongan video itu pun menyebar dengan cepat di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik yang meluas ke seluruh negeri. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu isu menjadi pusat dari segala kegaduhan. Isu tentang penyerahan 5.200 hektar tanah kepada Indonesia. Narasi yang beredar terdengar mengerikan. Malaysia disebut telah menyerahkan wilayahnya kepada negara tetangga sebagai kompensasi atas 3 desa kecil di Nunukan. Banyak orang merasa dikhianati. Banyak yang merasa negaranya dijual murah. Di media sosial, kemarahan meledak. Kata-kata kasar, tuduhan, dan teori konspirasi bermunculan tanpa kendali. Namun di balik semua kebisingan itu, muncul satu pertanyaan penting. Benarkah Malaysia sedang dirugikan? Benarkah Anwar Ibrahim telah mengkhianati negaranya sendiri? Ataukah yang terjadi sebenarnya adalah kesalahpahaman besar yang dibungkus dengan emosi dan disebarkan tanpa verifikasi? Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika Indonesia dan Malaysia bahkan belum lahir sebagai negara. Kita harus kembali ke era kolonial, ketika tanah di Kalimantan dan Borneo dibagi bukan oleh rakyat yang tinggal di sana, melainkan penguasa asing di ruang-ruang rapat yang jauh dari hutan tropis dan sungai-sungai besar Asia Tenggara. Pada akhir abad 19, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian untuk membagi wilayah kekuasaan mereka di Pulau Borneo. Pada tahun 1891, sebuah garis imajiner ditarik di atas peta. Garis itu tidak mengikuti kehidupan masyarakat, tidak mengikuti budaya lokal, dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Garis itu hanya mengikuti kepentingan kolonial. Kemudian, pada tahun 1915, lahirlah perjanjian yang lebih rinci. Garis-garis di peta coba diterjemahkan ke dalam patokan alam. Puncak bukit dijadikan batas, sungai dijadikan pembatas, pohon besar dijadikan penanda wilayah. Namun pada masa itu, teknologi pemetaan masih sangat terbatas. Tidak ada GPS, tidak ada satelit, tidak ada sistem koordinat digital. Semua diukur dengan kompas, peta kasar, dan perkiraan manusia. Akibatnya, banyak batas wilayah yang tidak pernah benar-benar jelas. Pohon yang dijadikan patokan tumbang dimakan usia. Sungai berubah alur karena erosi. Bukit tergerus oleh waktu. Garis yang dulu tampak tegas di atas kertas, perlahan menghilang di dunia nyata. Dari sinilah muncul istilah Outstanding Boundary Problems atau OBB. Ini adalah wilayah-wilayah perbatasan yang status hukumnya belum sepenuhnya tuntas. Di atas kertas, wilayah itu punya pemilik, tetapi di lapangan, wilayah itu seperti tanah tanpa identitas. Tidak sepenuhnya Indonesia, tidak sepenuhnya Malaysia. Ia hidup dalam zona abu-abu. 3 desa di Nunukan, Kubang Alor, Lipaga, dan Tatagas adalah contoh nyata dari wilayah seperti ini. Selama puluhan tahun, warga di sana hidup sebagai bagian dari Indonesia. Mereka memegang KTP Indonesia, mereka bersekolah di Indonesia, mereka mengikuti aturan Indonesia. Mereka merasa sebagai orang Indonesia. Namun ketika peta kolonial tahun 1915 ditarik ulang dengan teknologi modern, muncul fakta yang mengejutkan.
Berdasarkan dokumen hukum lama itu, ketiga desa tersebut sebenarnya berada di wilayah Sabah, Malaysia. Secara de jure, secara hukum kolonial, wilayah itu masuk Malaysia. Tetapi secara de facto, secara kenyataan hidup, wilayah itu telah lama menjadi bagian dari Indonesia. Inilah dilema besar yang selama ini dibiarkan menggantung. Loyalitas warga bertabrakan dengan garis peta kuno. Kehidupan nyata berbenturan dengan dokumen sejarah. Lalu mengapa masalah ini baru meledak sekarang? Jawabannya ada pada perubahan zaman. Di era modern, batas wilayah tidak bisa lagi dibiarkan kabur. Dengan teknologi satelit resolusi tinggi, GPS presisi dan analisis data spasial berbasis kecerdasan buatan, batas-batas lama bisa diukur ulang secara akurat hingga ke meter terakhir. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kepentingan strategis besar di wilayah ini. Indonesia sedang membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan, Malaysia terus mengembangkan Sabah dan Sarawak. Keduanya membutuhkan stabilitas, keduanya membutuhkan kepastian hukum. Perbatasan yang ambigu adalah bom waktu yang suatu hari bisa meledak menjadi konflik. Karena itulah, kedua negara sepakat untuk menuntaskan masalah yang tertunda selama lebih dari 1 abad ini. Namun di tengah proses itu muncul angka yang memicu emosi, 5.200 hektar. Angka ini terus diulang-ulang oleh pihak oposisi. Disebut sebagai bukti bahwa Malaysia kalah. Disebut sebagai tanda bahwa negara telah dijual. Disebut sebagai hadiah gratis untuk Indonesia. Padahal, narasi itu keliru. Dalam hukum internasional, tidak ada konsep memberikan wilayah yang bukan milik Anda. Anda tidak bisa menyerahkan sesuatu yang sejak awal bukan hak Anda. Yang terjadi di sini bukan pemberian, bukan kompensasi, bukan barter. Yang terjadi adalah klarifikasi hukum. Ketika tim dari kedua negara mengukur ulang perbatasan berdasarkan perjanjian 1915 dengan teknologi modern, mereka menemukan bahwa wilayah seluas 5.200 hektar itu memang sejak awal masuk wilayah Indonesia secara hukum. Hanya saja selama ini belum pernah dipastikan secara presisi. Ini bukan hadiah dari Malaysia. Ini adalah pengakuan atas fakta sejarah. Bayangkan Anda memiliki sertifikat rumah. Selama bertahun-tahun, tetangga Anda menggunakan sebagian halaman Anda karena batasnya tidak jelas. Lalu suatu hari, dilakukan pengukuran ulang dan terbukti bahwa bagian itu milik Anda. Apakah tetangga memberi Anda tanah? Tidak. Ia hanya mengembalikan apa yang memang milik Anda. Itulah yang terjadi di sini. Sebaliknya, 3 desa di Nunukan yang selama ini dikelola Indonesia ternyata secara hukum masuk wilayah Malaysia. Ini bukan kehilangan mendadak. Ini adalah konsekuensi dari penegasan batas. Jika dilihat dari kacamata jangka panjang, kedua negara justru diuntungkan. Wilayah abu-abu yang selama ini menghambat pembangunan kini menjadi jelas. Investasi bisa masuk, infrastruktur bisa dibangun, keamanan bisa diperkuat, administrasi menjadi tertib. Yang paling penting, kehidupan warga menjadi lebih pasti. Selama bertahun-tahun, warga di 3 desa itu hidup dalam kebingungan. Mereka warga Indonesia, tetapi tinggal di wilayah yang statusnya tidak jelas. Pelayanan publik sering tersendat, sertifikat tanah sulit diurus, akses kesehatan terbatas, masa depan anak-anak mereka penuh tanda tanya. Kini, meskipun secara administratif mereka masuk wilayah Malaysia, mereka mendapatkan kepastian hukum. Negara bisa hadir secara penuh, hak mereka diatur secara jelas, masa depan mereka tidak lagi menggantung. Pemerintah Indonesia pun tidak lepas tangan. Opsi relokasi, perlindungan hak, hingga kompensasi disiapkan. Martabat manusia menjadi prioritas utama. Dalam konteks inilah, ledakan emosi Anwar Ibrahim bisa dipahami. Ia tidak hanya menghadapi tekanan politik, ia menghadapi narasi yang memutarbalikkan fakta, ia menghadapi tuduhan yang mengabaikan penderitaan warga perbatasan, ia menghadapi publik yang digiring oleh emosi, bukan data. Kemarahannya bukan sekedar soal harga diri politik, ia adalah ekspresi dari frustrasi terhadap distorsi kebenaran. Bagi seorang negarawan, menyelesaikan sengketa berusia ratusan tahun adalah bentuk keberanian. Ini berarti menghadapi resiko politik, ini berarti siap diserang. Ini berarti mengorbankan popularitas demi stabilitas jangka panjang. Namun inilah esensi kepemimpinan sejati. Kedepan, penyelesaian ini membuka peluang besar. Wilayah perbatasan bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru, kerjasama lintas negara bisa diperkuat, infrastruktur bersama bisa dibangun, pariwisata bisa tumbuh, pertukaran budaya bisa semakin erat.
Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, kawasan yang dulu dikenal sebagai wilayah sengketa bisa berubah menjadi simbol persahabatan. Dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Di era digital, kebohongan sering menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Narasi provokatif lebih mudah viral daripada penjelasan panjang. Emosi lebih laku daripada data. Namun kebenaran memiliki kekuatan sendiri. Ia mungkin berjalan lambat, tetapi ia tidak pernah berhenti. Kedaulatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa keras para politisinya berteriak. Tidak diukur dari seberapa sering mereka memancing kemarahan. Kedaulatan sejati diukur dari keberanian untuk menghormati sejarah, menjaga perdamaian, dan melindungi rakyatnya. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah merebut tanah, tetapi menaklukkan ketidakjelasan. Bukan membangun tembok kebencian, tetapi membangun jembatan kepercayaan. Dan di balik kericuan yang sempat membakar emosi, kini berdiri sebuah kebenaran yang kokoh. Sebuah arch of truth yang tidak runtuh oleh teriakan, tidak goyah oleh hoaks, dan tidak bisa dikalahkan oleh propaganda. Karena kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri.